Bapak Ibu. Shalom juga semua yang streaming dimanapun Anda berada. Apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini pasti membawa kebaikan. Ya, kadang-kadang terlihat menakutkan, saudara. Tetapi saya percaya hati Tuhan itu hati yang penuh dengan cinta. Ya. Yang tidak pernah memikirkan yang negatif buat anak-anaknya. Hari Selasa pagi, ya saudara, ini hari-hari ini luar biasa. Saya mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, kali ini betul-betul saya tidur. Saya melihat seperti kayak di langit, saudara, langit yang biru. Tapi ada sebuah tulisan. Tulisan itu jelas sekali, yaitu sampar dan kelaparan. Begitu saya baca, selesai baca ada suara. Berbahagialah orang yang melihat dan mendengar. Selesai saya bangun. Anehnya, kalimat pendek yang saya baca itu harusnya sesuatu yang menakutkan, saudara. Karena dituliskan sampar dan kelaparan. Itu dua kata yang tidak disukai oleh siapapun, termasuk saya. Sampar itu virus, dan biasanya sampar itu mematikan. Juga kelaparan. Kelaparan banyak membuat orang mati. Dulu di Ethiopia saya datang ke sana. Sesuatu yang gak enak didengar. Sesuatu yang tidak enak untuk dibaca. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang mendengar, kamu yang membaca, yang melihat dan mendengar. Jadi aneh sekali, begitu saya selesai, saya bisa sukacita. Jadi saya bingung, saudara. Ini kok aneh ya, mimpi tulisannya gak enak. Tulisannya sesuatu yang menakutkan, tapi saya kok bisa damainya luar biasa. Terus apa yang pertama kali muncul di benak saya, saudara? Seolah-olah seperti Tuhan tuh memberi pengertian. Sorry ya. Seperti Tuhan sedang mempermainkan Firaun, saudara. Bangsa Israel itu kena dampaknya. Sampai mereka pun hampir gak sepakat dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya Israel, Musa juga pemimpinnya. Yang Tuhan sudah beritahu, nih nanti ya kamu ketemu Firaun begini-begini, kamu ngomong gini, nanti buat keadaan begini, nanti aku buat begini. Nanti aku buat mujizat. Sudah diberitahu, saudara. Musa saja hampir tidak bisa terima. Bahkan Tuhan memberikan Goshen kepada bangsa Israel. Jadi seolah-olah Tuhan bilang, sorry ya. Semua yang terjadi tetap sutradara agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua yang Tuhan izinkan pasti membawa kebaikan, saudara. Kita lihat hari-hari ini di mana-mana orang mencari Tuhan. Padahal kalau saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Sadhu, ya, dari India, orang India, saya perhatikan terus. Saya perhatikan oleh hamba Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan beberapa waktu lalu, waktu di Green Room, Tuhan berkata bahwa virus ini akan segera selesai. Tapi akan muncul virus yang lain. Dan gempa, kebanjiran, banjir. Ada hal-hal yang mengejutkan, katanya. Nah, kenapa, saudara?
pengertian itu harusnya menakutkan saya. Dan saya pun tidak ingin sampar itu terjadi. Saya secara pribadi tidak ingin kelaparan itu terjadi. Tetapi saudara, kita belajar melihat dari sisi lain. Dari pikiran dan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, saudara perhatikan dalam Alkitab. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan buat, selalu ujungnya cuma satu. Ada yang tahu? Keselamatan. Bagaimana supaya Israel selamat? Bagaimana supaya saudara selamat? Bagaimana supaya sebuah bangsa selamat? Bagaimana supaya siapapun juga selamat? Kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak, saudara. Tapi ujungnya keselamatan. Walaupun di sisi lain seperti kita tahu, kalau kejahatan sudah penuh, cawan kejahatan itu sangat penuh, membludak, setan pasti menuntut sesuatu yang tidak baik, yaitu kematian sia-sia. Maka dari itu tugas saudara dan saya, bagaimana kita bisa memenuhi cawan yang lain, cawan yang sebaliknya, cawan kebenaran, cawan kebaikan, cawan iman. Bagian kita adalah berjuang, saudara, untuk memenuhi. Nah, sekarang kita mau lihat firman. Saya tidak mau mimpi yang tidak punya dasar firman, saudara. Bersama saya Bapak Ibu, 2, 3. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada apa Bapak Ibu? Penyakit sampar. Dan aneh, saudara. Sampar dan kelaparan itu jejer. Apa yang saya lihat? Sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Saudara, sebuah impresi yang keluar di hati saya. Semua kita rindu memberi makan orang miskin. Dari lihat ayat ini, saudara, sepertinya yang sekarang ini belum yang dahsyat, belum yang mengejutkan. Tapi Tuhan sudah peringatkan. Saudara, baru sekian lama orang teriak. Apalagi orang yang di Jakarta, saudara. Yang tadi Nugi bilang, yang penghasilannya tidak tetap, yang tidak dapat gaji. Saya lihat ojol, saya lihat supir-supir taksi. Itu ngiris banget, saudara. Di hati itu gak enak banget. Betapa mereka menderita. Saudara harus mulai nangkep ya. Tuhan seperti berkata, sorry ya, aku izinkan ini terjadi. Tapi ujungnya Tuhan ingin keselamatan. Tapi harus ada bagian kita yang kita lakukan. Supaya tujuan itu sampai. Kalau gereja diam, hanya menunggu silakan apa yang terjadi. Itu kematian sia-sia akan mengerikan, Bapak. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi tadi, bukan berarti kita harus diam. Harus muncul semakin banyak Abraham akhir zaman. Yang meminta belas kasihan Tuhan. Yang bersyafaat, yang meminta anugerah Tuhan.
Tapi juga muncul Paulus akhir zaman. Yang menyadari bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Firman Tuhan katakan, musuh kita roh-roh jahat di udara. Kata Paulus firman Tuhan, kenakan seluruh perlengkapan senjatamu. Hari peperangan itu terjadi. Jadi saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan ingin saudara jadi Yusuf secara rohani dan jasmani. Penuhi firman, penuhi iman, penuhi dengan hadirat Tuhan. Tadi apa yang Nugi katakan, bangkitlah menjadi terang. Saya sudah pernah sampaikan. Kalau saudara bangkitnya terlambat, kita akan cemas tidak karuan. Tapi kalau kita bangkit duluan, begitu bangkit terus gelap, kita nggak kaget. Saya pernah ceritakan dulu waktu saya kecil di Tegal, itu ada pergantian saudara. Jalan ini lampu akan mati hari ini, besok di jalan sana, besok di jalan sana. Zaman dulu saudara, ya listrik nggak seperti sekarang. Saya pernah lihat ayah saya siang-siang, Petromax saya waktu cuma punya satu. Terus yang kecil-kecil apa tuh yang pakai teplok, ya. Itu disiapin saudara. Saya selalu bilang, Papi kenapa kok siang-siang terang begini? Banyak orang gak ngerti saudara, kenapa kita bangkit duluan? Makanya hari-hari ini saudara, kalau saudara baca Alkitabnya kurang, doanya kurang, suruh nyembah Tuhan gak mau, mesti goncang. Karena Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan. Tapi harusnya saudara dan saya, Alkitab berkata, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya bagus Tuhan izinkan semua ini terjadi. Tapi saya bilang, nanti malam mau ada giliran katanya. Nanti malam di Jalan Setiabudi lampu akan mati. Jadi Papi sudah siapin dulu, begitu lampu mati, betul saudara. Bet mati, cet, sebentar, deket, nyala. Petromak dulu ini semua. Kita nggak kebingungan. Nggak ada orang yang enak gelap gulita tuh nggak ada saudara. Kegelapan menutupi bumi itu bicara tentang bencana. Bicara tentang virus, bicara tentang sampar. Kekelaman sebetulnya bukan bicara tentang sampar. Kekelaman itu moralitas. Yang semakin menurun. Ya, saya bilang saudara, zaman dulu kalau dengar orang cerai itu rasanya gak enak. Sekarang orang Kristen, Tuhan sudah bilang loh, aku benci perceraian. Aku benci, bayangin. Tapi ada orang yang anggap biasa. Makanya itu kekelaman menutupi bumi. Harusnya itu tidak melanda anak-anak Tuhan. Harusnya itu tidak melanda kita. Kalau kita bangkit lebih dulu. Yang nangkep katakan, bisa ngerti Bapak Ibu? Nah, sekarang tampilkan PowerPoint. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Saya langsung ke sini, saudara. Akan ada gempa yang apa? Sangat besar. Saudara tahu Indonesia, terutama Pulau Jawa dan daerah selatan, secara geografis sudah ditulis bahwa itu kita ada dalam lempengan bumi. Jadi ini sesuatu yang gak enak Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan tuh sayang dan hati Tuhan tertuju atas Indonesia. Yang percaya katakan? Karena ini banyak anak bungsu di sini Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat ini dengan jasmani, semakin kita gentar. Tapi kita mau lihatnya apa? Sangat besar lawatan akan terjadi.
Maka dari itu, hari-hari ini kita mulai latihan, saudara. Saya kemarin bilang, tolong data jemaat yang kekurangan, yang biasanya kita tolong sebulan sekali, ayo kita buat 2 minggu sekali. Dan tidak lama lagi, saudara, kita mau beli beras yang cukup banyak. Kita akan menyentuh orang-orang di sekitar kita. Itu untuk latihan. Sebab nanti akan ada sesuatu yang sangat besar. Ini pun ya selalu Tuhan, sorry nak, kamu akan ngalami mau gak mau. Gak mungkin kalau gempa terjadi di pantai selatan misalnya, kita gak ngerasain apa-apa. Dulu saudara waktu gempa di Bantul, Temanggung berasa. Nah kalau saudara gak nangkap hati Tuhan, kita bisa iman kita goyah. Nah nanti setelah saya firman ada 5 orang yang berdoa. Yang pertama supaya iman kita tidak gugur. Karena hamba Tuhan ngomong, banyak orang akan meninggalkan kepercayaannya. Akan ada gempa yang sangat besar dan apa Bapak Ibu? Keras, merusak. Dan di berbagai tempat terjadi apa? Kelaparan. Di berbagai tempat. Jadi ini kita bisa berdoa. Yang pertama, Tuhan tolong Tuhan. Supaya Goshen terjadi buat setiap kita. Yang percaya katakan. Oh Tuhan bilang kok dalam Mazmur 91. Kamu bisa merasakan kesesakan. Tapi Tuhan pasti meluputkan saudara. Tuhan pasti memuliakan saudara ujungnya, amin. Warungnya sepi, kucingnya laris. Itu kucing kecil, coba kalau jualannya macan. Loh, kalau dodolannya macan, lu hebat loh. Malam macannya dilepas di halaman gitu loh. Modelnya Putin gitu loh. Dan di berbagai tempat kita bisa berdoa, Tuhan kalau boleh jangan di daerah kami. Halo? Ngerti Bapak Ibu? Waktu di China terjadi banyak hal, ada sebuah provinsi kena, satu kota itu enggak. Saya kemarin tanya saudara. Mereka sudah luar biasa. Begitu dengar sesuatu di Wuhan, mereka doa puasa saudara. Nah kadang-kadang kita bilang, ayo doa puasa ringan. Puasa rantai aja rasanya banyak orang yang berat. Tim musik terkenal loh saudara di Jakarta. Pemusiknya lagi doa puasa. Orangnya pemimpin bilang sama saya, ini ajaib. Biasanya gak mau. Oh iya? Dia bilang, wah supaya urapannya bertambah pada waktumu. Live streaming. Luar biasa saudara. Padahal kita doa puasa tuh seminggu cuma sekali lah, tidak makan. Saya bisa sekali, bisa 2 kali saudara. Biasanya buka jam 6, kemarin saya buka jam 3. Itu waktu saat yang tepat. Kadang-kadang kita nggak kan terjadi di Jakarta, kita diam-diam aja. Coba pada waktu kita doa puasa, kita minta belas kasihan Tuhan, pasti daerah kita bedakan. Yang percaya katakan. Karena Tuhan berkata, tulah itu akan menjauh dari kemah, tidak mendekat kepada kemahmu. Kemah itu bukan cuma keluarga, kemah bukan rumah, kemah juga bisa kota. Akhir Desember Tuhan sudah bilang, pelajari perkatakan Mazmur 91. Orang bilang, kenapa Jakarta kena, Indonesia kena? Kita sudah bilang, sudah share. Banyak orang tidak lakukan. Sekarang di mana-mana Mazmur 91, Mazmur 91 telat sudah. Saya enggak senang sekali itu ada di kota-kota di Jakarta, billboard tulisan itu bagus banget. Harusnya itu diucapkan sudah sebelum terjadi.
Siapa yang ucapkan? Ya gereja Tuhan. Terus menerus. Alkitab berkata, anugerah Tuhan itu kesetiaan Tuhan itu tembok pelindung. Akan ada gempa yang sangat besar dan keras merusak di berbagai tempat. Terjadi kelaparan. Dan apa Bapak Ibu? Wabah penyakit. Ini gak enak saudara. Maka dari itu gak ada cara lain. Firman Tuhan ini gak mungkin gak jadi saudara. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa kejahatan manusia akan semakin bertambah. Kasih manusia akan menjadi berkurang. Kenyataan itu. Tuhan berkata, aku benci perceraian. Orang Kristen yang harusnya memenuhi kebenaran, memenuhi cawan kebaikan, malah melakukan tambah memenuhi cawan kejahatan, mengurangi cawan yang dari Tuhan. Ngeri sekali saudara. Makanya betul Alkitab berkata, tanda manusia akhir zaman, orang akan mencintai dirinya. Pokoknya aku gak happy sekarang, aku sudah tidak bahagia sama dia. Emangnya kita berjanji waktu nikah, saya hanya dengan istri saya pada saat bahagia? Tidak loh. Kita ada janji pada saat suka dan duka. Bukan cuma wabah penyakit berinfeksi yang menular. Sekarang baru alami sedikit sudah. Orang semua bilang, tuh dulu pertama kali di grup, oh itu buatan virus corona itu buatan Amerika. Sekarang orang bingung, iya ya. Saudara, hukum perang sebuah negara, kita tahu. Kalau negara punya senjata biologi, misalnya Amerika, dia kalau mau menyerang sebuah negara dengan senjata biologi, dia tahu bahwa satu kali virus itu akan datang ke negaranya. Tapi negara yang memberikan virus biologi, yang menyerang dengan virus biologi, dia sudah tahu obatnya, dia sudah tahu vaksinnya. Ngerti gak Bapak Ibu? Sebelum dia menyerang, dia tahu vaksinnya apa, obatnya apa. Nah kalau sekarang Amerika sendiri bingung, banyak yang mati, bisa nangkap saudara. Berarti bukan dari situ. Bukan dari China. Ya memang ini semua pekerjaan si jahat. Dan bersifat menghancurkan. Menyebabkan kematian, menular. Atau penyakit infeksi secara epidemik. Bisa persis saudara. Tapi ini baru sedikit tuh yang terjadi. Waktu bersamaan dan jumlah besar. Sekarang kan hampir sama nih. Di mana-mana. Kalau gereja diam, kita nggak berdoa. Saya bilang, ayo saudara kelilingi kota. Apa susahnya sih? Doa puasa ringan cuma seminggu sekali. Orang mangan pisan saudara. Itu sebetulnya bukan sebuah penderitaan. Jangan sampai kita ngalami dulu baru puasa, terlambat. Bangkit dulu, gelap baru datang. Yang percaya, katakan, jangan gelap dulu datang baru bangkit, keliru. Penyakit yang mematikan dan sifatnya menghancurkan. Dan akan ada tanda teror dan tanda besar lain di sorga. Pertama, tanda teror, saudara. Tanda teror itu apa? Nanti kita lihat di ayat yang lain. Tuhan akan izinkan saudara, setan-setan yang level tinggi. Kalau sekarang saudara tidak mau doa peperangan. Kalau saudara sekarang tidak mau menggunakan nama Tuhan untuk mengusir. Begitu tanda teror itu datang. Ya, dalam ayat lain dikatakan, nanti kita lihat ya. Binatang buas. Binatang buas itu apa? Mazmur dikatakan, kamu akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu setan yang levelnya gak kecil. Dan kalau sudah gak latihan dari sekarang, jiwa kita yang kena. Kita tertekan,
kita cemas, orang bunuh diri, ngeri banget. Tapi yang ajaib, tanda-tanda besar lain dari mana? Sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Ini ditulis akhirnya, saudara. Jadi saya kaget. Saya baca ayat ini. Kelaparan dan sampar. Jejer, saudara. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Baca bersama saya Bapak Ibu, 23. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama siapa Bapak Ibu? Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dan lihat jejer lagi sudah. Rupanya akibat dari sampar adalah kelaparan. Jadi saudara, hari-hari ini enggak mudah. Saya kemarin ada tetangga yang SMS, dia bilang, "Om, sorry ya, ini ada tetangga yang tanya sama saya, Om Petrus bangun rumah kok bertahun-tahun gak jadi-jadi." Saudara, itu ucapannya gak enak buat saya. Tapi saya menerima tidak dengan negatif, saudara. Saya bilang saya bersyukur. Tolong beritahu orang itu. Kirimlah duit yang banyak sekian miliar. Nanti tak cepetin, saya bilang gitu. Orangnya ketawa, hahaha. Ya sudah. Saudara, kita buat santai. Tapi saya belajar praktek, saudara. Saya tahu. Tidak lama lagi akan ada apa Bapak Ibu? Akan ada kelaparan. Biar sedikit-sedikitlah kita tabur. Sekian kilo beras. Hari-hari ini saudara, saya bersyukur kita sudah kirim ke rumah sakit APD. Alat pelindung diri. Hari-hari ini yang lebih mengerikan sebetulnya orang-orang yang di rumah sakit. Saya setiap dengar saudara ada dokter meninggal, aduh rasanya tuh. Saya nggak ada family, maksudnya teman dekat apa-apa yang meninggal, bukan saudara. Tapi saya tahu mereka tuh nggak mudah. Makanya ada orang bilang corona jangan penyakit biasa gini. Tapi buktinya loh, kalau penyakit biasa kok dokter pada mati. Ngerti gak Bapak Ibu? Itu kan sesuatu yang menyedihkan. Dia berjuang untuk orang-orang yang sakit, dia sendiri kena mati. Aduh, gak enak banget. Nah saudara, bersyukurlah kalau kita masih punya hati seperti itu. Saya tahu ini bakal terjadi. Tapi ayo belajar invest saudara. Semua orang berkata saya butuh, gak ada orang yang butuh. Saya mau ajak saudara di sini yang streaming. Saudara mulai ngerti, tergerak, transfer, dana misi, tulis beras. Kita mau siapkan beras untuk menolong banyak orang. Saya tahu ujungnya adalah keselamatan. Sebelum sesuatu yang besar, hari-hari ini kita mau latihan. Dan dengan binatang-binatang, apa Bapak Ibu? Buas yang ada di bumi, itu tadi. Ini bukan bicara nanti tahu-tahu kucingnya nugi pada keluar terus enggak. Ini bicara roh saudara. Bukan binatang biasa, binatang buas. Tadi anak singa dan ular naga.
Diizinkan Tuhan peperangan yang mengerikan. Kalau saudara nggak nyerang, dia akan serang. Benar saudara, nggak main-main. Kalau engkau tidak menyerang setan, setan akan menyerang. Makanya saya bilang kita punya dua kekuatan. Pertama, kekuatan untuk bersyafaat. Defensif. Yang sepakat katakan, jangan paksakan orang doa perang. Artinya yang bersyahwat biarkan. Tetapi yang kedua, jangan dilepaskan. Kita hanya berkata demi nama Tuhan Yesus, perbuatanmu dihentikan. Stop. Yang percaya katakan, jangan diam saudara. Kalau cuma itu nggak selalu harus orang yang biasa doa perang. Saudara sambil tiduran bisa ngomong, demi nama Tuhan Yesus, engkau setan tidak bisa menyentuh keluargaku. Yang percaya katakan, jangan menyentuh dulu baru kita ngomong demi nama Yesus, nggak bisa. Terlambat. Tolong doa puasa saudara ya. Saya tuh kalau Jumat dan Sabtu Minggu nanti ini sebetulnya hari terbesar Kristen. Hari terbesar Kristen itu bukan Natal saudara. Hari terbesar kita tuh Jumat Agung dan Paskah. Kematian dan kebangkitan itu terbesar. Saya nggak tahu kalau pemerintah Temanggung sudah mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Kita nggak bisa seperti ini. Ayo doa, ayo puasa. Tuhan sudah beri kemenangan. Ya saudara, ini dalam bahasa Inggrisnya tuh hampir sama ya, saya heran tuh. Ada pestilence seperti tadi. Ada disease. Ya. Kitab Wahyu dengan kitab Lukas tidak ditulis bersamaan saudara. Kitab Wahyu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi dua ayat ini hampir sama. Aku melihat sesungguhnya seekor kuda pucat pasi, warna hitam dan biru. Ini memang beda ya warnanya dengan di bahasa Indonesia. Seolah dibuat dengan memar. Dan nama penunggangnya adalah kematian. Dan Hades. Hades itu dunia orang mati. Jadi orang yang tidak dalam Tuhan, begitu dia meninggal, dia langsung ke Hades. Nanti baru ada penghakiman. Tapi kalau anak Tuhan meninggal, dia langsung ke Firdaus bersama Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Yang percaya katakan, mengikutinya dengan cermat saudara. Jadi setan aja seperti itu. Saudara, hari-hari ini hati-hati loh ya. Saya kemarin ada hamba Tuhan, dia di grup ngomong, saya jadi waduh. Pembicara dia lagi memperbincangkan. Zaman kita, dia bilang itu zaman kita dulu. Kita hidup untuk melayani. Tapi sekarang dunia sudah bergeser. Kebalik. Orang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan untuk hidup. Harusnya bukan begitu. Kita hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani Tuhan. Hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Hari-hari ini sering kebalik. Kalau nggak dapat sesuatu, nggak mau kerja. Keliru besar saudara. Dunia tuh ngeri semua. Saya percaya banyak di antara kita. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Tidak perlu saudara gaji. Gaji saudara datang dari Tuhan langsung. Mereka diberi otoritas, wewenang dan kuasa atas bagian keempat bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dan wabah, pestilence nih. Kelaparan dan sampar. Jadi bukan Tuhan yang membunuh. Ada tuntutan si jahat yang melihat bahwa cawan kejahatan terlalu penuh. Kenapa? Dipenuhi oleh orang-orang yang berbuat jahat.
dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang tidak sepakat dengan Tuhan. Yang harusnya hidup benar, hidupnya ngawur. Yang harus hidup kudus, hidupnya dalam dosa. Maka terpaksa Tuhan memberikan wewenang kepada kuasa itu. Bayangin saudara, 1/4 bumi. Sekarang jumlah manusia berapa di bumi? 7 miliar. 7 miliar kan? Bayangin 1/4 dari 7. Jadi yang sekarang ini belum sudah. Ini peringatan betul. Wabah penyakit berinfeksi yang menular dan bersifat menghancurkan. Sakit penyakit dan dengan binatang buas. Jadi ini semua diizinkan sudah. Kalau saudara membiarkan setan itu menyerang, saudara cuma nangis, nyerang lagi nangis, nyerang lagi nangis, dia akan hancurkan. Dia akan buat kita jadi tempat permainan. Tapi kalau saudara bangkit dan berkata demi nama Yesus, semua yang bukan dari Tuhan menyingkir dari hidupku, dari keluargaku. Halo? Saya setiap mau buka puasa sama Bu Linda, saya main gitar. Walaupun sudah lama, sudah aduh tangannya pada sakit. Kami nyembah Tuhan, Pak Asaro, ada pesan Tuhan. Untuk Vincent, untuk Victor, untuk Grace. Ada pesan Tuhan, kita harus begini. Tuhan berkata, aku suka kamu doa, kamu puasa. Kamu merendahkan hati dan itu Tuhan suka. Bayangin saudara. Jadi makanya saya bilang, please, seminggu cuma sekali gak makan. Saudara itu yang paling ringan. Kalau bisa seminggu 2 kali gak makan. Jangan sampai nunggu terjadi sesuatu dulu baru puasa. Aduh terlambat. Pak Yusaktus bagus, saya bilang dulu. Saya waktu bisa panggil, Om, kenapa sih Om doa puasa seminggu 2 kali? Sekali apa 2 kali? Pokoknya Sabtu saya ingat sekali. Kalau Sabtu dulu karena dari Tegal hari Jumat, malam nyampe, terus Sabtu dia nggak mau makan. Minggu pelayanan di sini. Saya bilang, kenapa Om? Aku tuh diajari Tuhan, Pet. Dia bilang, kamu nyicil menderita. Dan puasa itu adalah bayar. Alkitab berkata orang yang mengikut Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia menderita. Kenapa? Dagingnya masih menderita. Kalau kita nggak menderita, kita nggak bisa terima sesuatu yang ilahi tinggi. Jadi Tuhan bilang, yang paling ringan, kamu tidak perlu martir, kata Tuhan sama beliau. Kamu tidak perlu mati syahid, tapi puasa. Saya kaget saudara. Nyicil. Silakan saudara mau doa puasa seperti apa. Mau doa puasa Daniel. Ini Vincent lagi doa puasa Daniel. Masing-masing saudara, yang penting sikap hati. Alkitab berkata pada waktu kau merendahkan hati, kuasa Tuhan jadi kuat. Yang percaya katakan, lawanlah si iblis. Tapi saat saudara tidak merendahkan diri, saudara gak punya kuasa. Kuasamu berkurang. Saudara bisa nangkap ini? Yang nangkap katakan, Tuhan tidak bermaksud jahat. Yang percaya katakan, semua diizinkan, ujungnya adalah keselamatan. Yang sepakat katakan, next. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9-11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara percaya enggak? Tuhan pasti melindungi saudara, membedakan saudara yang percaya katakan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini yang perlu kita doakan saudara. Akan ada banyak orang meninggalkan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Persoalannya kenapa saudara? Karena bangkitnya terlambat. Begitu kegelapan, gelapnya tuh nutupin dulu. Ya seperti dulu saya pernah ngalami. Waktu papi saya tidak melakukan itu, gelap, wah anak kecil semua bingung. Ini apa, ini gimana, ini gimana.
jadi gak percaya sama Tuhan. Ngeri sudah. Padahal Tuhan selalu menepati. Yang percaya katakan, Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki, perhatiin saudara, supaya jangan ada yang, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara sampai di sini nangkep, Tuhan izinkan gempa, Tuhan izinkan sampar, Tuhan izinkan virus, ujungnya adalah keselamatan. Halo, yang percaya katakan. Nah, ini yang kita nggak sadar, saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sesuatu yang mengerikan, saudara. Tapi kuncinya di mana? Seperti pencuri. Tetapi kalau saudara waspada, Alkitab berkata, Tuhan datang tidak sebagai pencuri. Halo? Roh Kudus akan memberitahu saudara apa yang akan terjadi. Seperti pencuri bagi dunia, bukan bagi kita. Halo? Yang nangkep percaya katakan. Kemarin ada teman saya bilang, kenapa Tuhan tidak memberitahu? Oh, beritahu. Saya di grup bilang, akhir Desember Tuhan sudah bilang, pelajari Mazmur 91 dan perkatakan tiap hari. Kita pikir, oh cuma pesan Tuhan perkatakan, tidak. Dikasih yang sepele dulu, 1 Januari banjir. Betul nggak saudara? Di Jakarta. Jadi Tuhan memberitahu. Cuman kita yang seringkali nggak ngerti maksudnya apa, seperti apa. Kalimat yang terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi bagian kita nggak gampang Bapak Ibu. Tetapi nggak ada orang satupun yang bisa. Ini hanya anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan, minta anugerah dari Tuhan. Tuhan beri aku kemampuan. Pekerjaanmu adalah anugerah. Yang sepakat katakan, gak ada orang yang bisa Bapak Ibu. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi hari besok. Tapi yang saya tahu persis, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Saya kasih tahu anak-anak saya, nih loh, Makcu dapat firman. Doakan anak-anak. Seperti Engkong Yusak mendoakan satu cucunya, saya gak sebutin. Dia cuma bilang, Tuhan jangan lepaskan dia. Aku cuma minta satu, jangan lepaskan dia. Itu waktu saya dengar kesaksian itu saya tersentuh banget saudara. Selama kita seringkali banggil, kita mau seenak kita mau. Itu yang membuat hati Tuhan susah. Tapi paling tidak dari hatimu yang paling dalam bilang, Tuhan jangan lepaskan aku. Aku tahu kadang aku pengen ke sana, aku pengen ke kiri, aku pengen ke kanan, aku tidak mau lurus. Paksakan kehendakmu. Yang percaya katakan. Saya percaya saudara, sampar dan kelaparan tidak akan menghancurkan kita, tapi membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan sudah datang dan kemuliaannya menjadi nyata atas saudara dan saya. Yang percaya katakan